Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, sore hari hujan rintik-rintik, itu kalau ngopi kemudian ada teman-temannya kopi, salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Jadi hidup ini akan merasakan kebahagiaan kalau kita bisa merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Ya, merasakan nikmat sebagai nikmat. Itu yang akan kita bahas. Bagi antum yang lewat dan belum subscribe, segera subscribe sekarang juga. Ya, kalau yang udah subscribe, alhamdulillah syukuri dan ajak yang lain untuk bergabung ke channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Menikmati nikmat. Insyaallah kita akan ngobrol santai sambil saya juga menunggu Mas Juki yang lagi meracik kopi. Ya, nanti sambil ngaji bareng kita menikmati secangkir kopi. Saya mewakili antum kalau yang lagi di jalan mungkin saat ini. Saya wakili antum minum, saya yang minum, antum mudah-mudahan juga dapat rasanya nyampe ke sana. Meskipun nggak masuk akal, tapi siapa tahu ya, kalau dengan niat yang kuat dan antum juga ikut senang lihat orang senang, rasa bahagia itu akan disampaikan ke dalam hati antum yang merasakan kebahagiaan tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Silakan Mas Juki, kopi ini sudah ditunggu dari tadi, Mas Juki nggak usah sungkan-sungkan. Alhamdulillah. Ini Mas Jukinya Mbak Elma. Mudah-mudahan rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan anaknya jadi anak yang solihah dan menyusul nanti anak-anak yang soleh, amin. Nah, di samping kanan saya ada dua foto sebetulnya, foto Habib Anis dan foto Habib Alwi, ayahanda beliau, dan saya berada di depan foto kubah hijau baginda Muhammad SAW. Sebagai simbol di bawahnya ada peristirahatan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kita bisa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah pada Nabi Muhammad SAW, kemudian ke Mekah Al-Mukarramah untuk melihat Ka'bah, haji dan umrah, serta ziarah ke pemakaman para sahabat, ziarah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang ada di Jannatul Ma'la. Ikhwani rahimakumullah, menikmati nikmat. Ini sudah beberapa yang kirim pesan di kolom chat. Dari Nganjuk, Hadir, Denpasar. Wah, ini dengan akun Dapul Nyos, Denpasar hadir, Beb. Alhamdulillah. Kemudian ada yang nanya ini. Tapi pertanyaannya belum sesuai dengan temanya ya, menikmati nikmat. Nanti kita akan bahas insyaallah. Habib, saya senang bila ada notif dari channel Habib. Semoga Habib sehat bersama keluarga dan para sahabat. Amin. Insyaallah semuanya sehat fi taatillah insyaallah. Kemudian ada juga yang selamat sore, setelah salam ya, selamat sore. Alhamdulillah bisa bergabung, Habib. Alhamdulillah dari Pandeglang, Banten hadir. Kemudian derek nyimak Habib untuk sesi sandwich ini berhalangan ikutan. Sehat selalu Habib dan keluarga, amin. Kemudian juga masih banyak lagi nih ya yang tulis di kolom chat. Nah, kita akan langsung membahas menikmati nikmat ya, menikmati nikmat. Kalau bicara nikmat, ya bicara nikmat, maka manusia cenderung subjektif. Ya, cenderung subjektif. Yang sesuai nafsunya disebut nikmat. Gak sesuai nafsunya disebut belum nikmat. Ya, jadi nikmat itu buat kebanyakan manusia yang sesuai nafsu. Kalau sesuai nafsu dikatakan nikmat. Kalau tidak sesuai nafsu jadinya gak nikmat. Nah, inilah cara pandang yang salah dari kebanyakan kita saat kita lupa. Kita mengukur nikmat itu menggunakan kacamata nafsu. Ya, nafsu yang digunakan mengukur. Nah, inilah kesalahan fatal yang menyebabkan kita mungkin sering tidak bisa merasakan nikmat karena nafsu kita tidak tertarik kepadanya. Nah, nafsu kita tidak melihatnya sebagai nikmat. Nafsu kita tidak memandangnya sebagai nikmat. Karena nafsu kita tidak memandangnya sebagai nikmat, maka kita pun tidak merasakan nikmat itu sebagai nikmat. Ya, nggak merasakan nikmat itu sebagai
nikmat. Karena itu, untuk bisa menikmati nikmat, kita harus merubah dulu pemahaman kita tentang nikmat. Ya, nikmat itu akan terasa nikmat jika kita mengerti siapa yang memberi. Nah, jika kita mengerti siapa yang menganugerahkan, jika kita mengenal siapa yang mengirimkan nikmat tersebut, dan tidak ada pemberi nikmat kecuali Al-Mun'im. Siapa itu yang maha memberikan nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah paham bahwasannya nikmat-nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengerti bahwasannya Allah lah yang maha memberikan nikmat, maka kita akan senang hati, kita akan merasakan kebahagiaan karena Allah Ta'ala memperhatikan kita sehingga Allah memberi kita beraneka ragam nikmat. Artinya semua yang nyampe kepada kita tanda Allah memperhatikan kita, tanda Allah menyapa kita, tanda Allah care kepada kita, karena kita tahu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya kita merasakan ada seseorang yang kita kenal, ngirimin kita di sore hari semacam ini satu makanan yang sangat sederhana. Makanan itu namanya adalah pisang goreng. Pisang goreng mungkin kita kurang suka sama pisang gorengnya. Kita mungkin kurang tertarik dengan pisang gorengnya. Tapi begitu kita tahu yang kirim pisang goreng ini seseorang yang sangat kita sayangi, seseorang yang sangat kita kagumi, seseorang yang sangat kita muliakan, maka kita nggak lihat lagi pisang gorengnya. Ketika pisang goreng itu datang, nyampe di hadapan kita, langsung kita lihat, ya Allah, dia ingat sama saya. Ya Allah, dia perhatian betul sama saya. Ya Allah, dia betul-betul mengingat saya. Langsung kita pun segera pengen telepon, kita pengen segera kirim pesan WhatsApp. Kita bilang, terima kasih, pisang gorengnya sudah saya terima. Terus kita punya komentar-komentar yang mungkin agak lebih, enaknya luar biasa pisang gorengnya, padahal diicipin enggak? Pisang gorengnya enak banget, pisang gorengnya sangat, istimewa, padahal tidak kita incipin. Kita enggak incipin, bahkan enggak kita sentuh. Pisang goreng yang nggak disentuh, pisang goreng yang nggak dimakan, pisang goreng yang nggak dirasakan, tapi teriak-teriak, enak banget, nikmat banget. Kenapa? Sibuk menikmati perhatiannya yang memberi dan sibuk berbicara kepada yang memberi, sehingga nggak sempat lagi melihat pisang goreng. Bahkan buat dia pisang goreng itu nggak penting lagi, berbicara dengan yang memberi itu lebih penting. Berbicara dengan yang memberi itu lebih nikmat. Nah, itulah gambaran ketika kita sudah tahu siapa yang memberi. Kalau kita sudah tahu siapa yang memberi, maka kenikmatan berbicara, kenikmatan merasakan perhatian yang memberi itu jauh lebih nikmat dari pemberiannya. Jauh lebih nikmat dari pemberiannya. Begitulah kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya yang memberikan nikmat adalah Allah, yang mengirimkan nikmat adalah Allah, yang menganugerahkan nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada nikmat, sekecil apapun nikmat itu datang ke kita, semisal nih contoh, kalau ini nggak kecil sih, kalau ini cukup gede kopi sore-sore, habis hujan pula. Ini nikmat yang besar nih. Kita nggak lihat kopinya, tapi kita lihat Allah kirimkan kopi ini ke kita. Allah tundukkan manusia untuk nanam pohon kopi. Allah tundukkan manusia untuk merawatnya sampai kopi itu bijinya berbuah. Kemudian Allah tundukkan manusia untuk mengelolanya. Allah tundukkan manusia untuk packingnya jadi kemasan kopi yang siap dibeli. Kemudian Allah kirimkan manusia yang mau untuk menjadi distributornya, jadi supirnya, jadi tenaga pengangkutnya. Allah kirimkan manusia
yang mau buka toko menjualnya, kemudian Allah ya kirimkan manusia yang memberikan kita kemudahan materi, duit, Allah beri kita kekuatan untuk membelinya. Kemudian Allah kirimkan kita air ya untuk menjadikan kopi ini bisa dinikmati. Allah kirimkan kita bahan bakar untuk memasaknya. Allah kirimkan teman-teman yang mau membantu untuk membuatkannya, dan Allah kirimkan manusia yang menyediakan ini wadahnya. Kita lihat semua itu, kemudian bilang terima kasih ya Allah. Itu minum kopi rasanya beda, bro. Enak pol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Enaknya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun nggak akan lupa ngomong bismillah. Yang ngasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat. Enak asli Mas Seto, enak banget nih Mas Seto. Mas Seto boleh request lagi itu sama Mas Juki. Jazakumullah khairan Mas Jukinya Mbak Ilma. Kopinya enak, pas ya. Kopinya enak dan pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitulah di antara cara menikmati nikmat. Mengenal yang memberi, mengenal bagaimana Allah mengadakan semuanya untuk kita dengan menundukkan sekian banyak makhluknya, kemudian mengirimkannya kepada kita, terus kita menikmatinya. Sehingga setiap ya yang ada pada diri kita, di sekitar kita, sebetulnya itu kan kirimannya Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mengenal yang mengirimkan, maka kita bisa bahagia dengan apapun di sekitar kita. Kita bisa bahagia dengan apapun yang melekat di tubuh kita ya. Kita bisa bahagia dengan apapun yang ada bersama kita. Kita bisa merasakan asyiknya semua yang melekat di tubuh kita ataupun di luar kita. Karena nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya, ada yang mungkin mengatakan, tapi ada kirimannya Allah itu bentuknya gak enak, penyakit, ya bentuknya musibah. Itu kirimannya Allah Ta'ala bentuknya seperti itu. Apa itu juga nikmat? Nah, ketika orang itu mengenal siapa yang mengirimkan, seperti yang saya katakan tadi, akan tahu bahwasannya kirimannya nggak penting lagi, tapi dia menikmati pengirimnya. Sehingga kalau bentuknya itu penyakit, dan semoga kita semua nggak dapat kiriman penyakit, insya Allah dapat kiriman yang enak-enak. Ya, kalau bentuknya penyakit, langsung paham, oh ini tentang penghapusan dosa. Kalau seseorang itu dikasih penyakit, dosanya mau dihapuskan sama Allah Ta'ala. Dikasih penyakit, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih penyakit, dia akan ditutup aib-aibnya oleh Allah Ta'ala. Maka lagi-lagi dia melihat Allah memberikan itu sebagai bentuk kasih sayang. Ya, sebagai bentuk kasih sayang. Mohon maaf, hujan itu sebetulnya enak atau enggak enak sih? Orang kalau kehujanan kan sebetulnya, ya dia bisa sakit kehujanan terus. Tapi hujan itu harus turun karena bumi butuh disirami. Ya, bumi butuh disirami. Maka ketika kita melihat hujan itu turun, ya, walaupun kalau kena tubuh kita terus bisa sakit, tapi kalau kena bumi itu manfaat. Kita melihat betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan hidup, dan Allah yang mengatur semuanya. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Allah ingin menjadikan bumi ini segar, maka dikirim hujan. Kalau lihatnya begitu terus ya, dengan kacamata husnudzon, mengerti hikmah di balik berbagai af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, maka kita akan bisa menikmati nikmat. Nah, menikmati nikmat. Nah, banyak di antara kita itu yang tidak sempat menikmati nikmat karena sibuk merasakan yang nggak enak. Jadi komentarnya itu komentari yang nggak enak. Sehingga semua yang enak itu nggak kelihatan. Tertutup oleh penglihatannya sendiri. Matanya diajak melihat yang nggak enak. Sehingga yang enak nggak kelihatan. Misalkan ini remote nih. Ini remote. Ya, ini remote-nya kipas angin. Ini remote kipas angin ini kalau saya lihat dekat gini. Ya, dekat mata saya ini. Saya cuma lihatnya remote. Sehingga ini kopi nggak kelihatan itu. Ada kopi nggak kelihatan. Karena sibuk ya melihat remote ini, sibuk. Nah, coba kalau dialihkan kepada yang enak-enak. Walaupun nanti ada yang kurang enak, nggak akan kelihatan.
Yang kelihatan yang enak, yang enak, yang enak, dan yang enak. Itu salah satu cara mengelola segala hal yang ada di sekitar kita. Sibukkan diri dengan melihat yang enak, ya abaikan yang nggak enak, dan lihat arti di balik yang nggak enak itu. Mencangkul tanah itu perbuatan yang nggak enak buat tanah. Ya, tapi itu ya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman biar tanahnya subur, kemudian nanti tumbuh tanaman-tanaman yang manfaatnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Saya nggak akan panjang-panjang tentang menikmati nikmat karena ini sudah menjelang maghrib, ya menjelang maghrib 1 jam lewat dikit lagi masuk waktu maghrib. Saya pengen nemenin yang lagi sore-sore ngopi atau mungkin lagi di jalan pulang kerja, pulang kantor ya. Saya pengen menemani antum semuanya, sekaligus mau jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Masya Allah, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang masuk. Saya tidak mungkin bisa jawab semuanya, tapi saya akan pilihkan salah satu. Saya akan pilihkan salah satu yang mau saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini kebanyakan minta ini. Salamah rizki. Bagaimana caranya menikmati nikmat yang dipunya, Bib? Biar kita nggak pikir yang belum kita punya. Caranya menikmati nikmat yang kita punya. Sederhana, ya. Cara menikmati nikmat yang kita punya adalah dengan menyebut-nyebut nikmat itu. Allah mengatakan, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, sebut-sebutkanlah. Alhamdulillah, motornya enak ini. Wah, motornya cakep nih. Wah, saya motornya, sebut-sebut nikmat tadi ya. Sebut-sebut nikmat tersebut. Kalau kita sering menyebut nikmat tadi sebagai bentuk syukur, nanti Allah akan memberi kita tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Selanjutnya, lihat kelebihan nikmat itu. Jadi jangan melihat sisi kurangnya nikmat tadi. Oh, ini motornya kelihatannya klasik ini. Bahasanya jadul diganti klasik. Motor sudah ketinggalan zaman, kita bilang antik, kan beda toh ya. Ini motor antik ini. Oh, udah banyak yang nggak punya, ini antik. Itu cara mensyukuri, melihat sisi yang positif, menyebut-nyebutkannya terus, dan dijadikan hati senang. Ya, punya ini senang. Nah, kemudian jangan suka ngelirik nikmatnya orang lain kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat ngelirik nikmatnya orang lain, bahaya. Bisa kufur nikmat yang dimiliki. Ya, bisa kufur nikmat yang dimiliki. Tapi kalau kuat lain, lihat orang lain punya nikmat, kuat lihatnya, akan apa? Ikut senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain, tanpa kita mengkufuri atau merendahkan nikmat yang kita miliki. Itu baru keren ya. Itu baru cakep. Itu baru sesuatu. Ya, baru sesuatu. Alhamdulillah, obrolan sekitar 20 menit udah kita ngobrol. Nggak terasa ya, 20 menit. Sambil mencoba perdana, saya live streaming menggunakan NDI kamera tanpa kabel, menggunakan YOLOBOX Ultra, dan menggunakan mic dari Holyland ya, mic dari Holyland, dengan kualitas 1080 Full HD 30 fps ya, 30 fps dengan pencahayaan lampu biasa tanpa ada tambahan cahaya lampu untuk kamera, tapi lampu ruangan saja, lampu yang ada. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, semoga berkah dan manfaat. Sebelumnya saya Novel Al-Idrus mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kebaikan antum semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di live streaming yang berikutnya. Hakadha wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.